Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yudhistira dengan NIM 2013-7029. Di sini saya akan presentasikan materi tentang eksplorasi batubara. Outline presentasinya yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada pembahasan. Untuk pendahuluannya, yang pertama ada eksplorasi. Eksplorasi adalah runtutan pemikiran yang sistematis, di mana kita menunjukkan dulu apakah yang menjadi objek dari pencarian itu, atau jenis bahan galian apa yang akan kita cari, serta kondisi geologi yang bagaimana bahan galian tersebut bisa dicari. Yang kedua ada tujuan dari eksplorasi batubara, adalah untuk melokalisir keterdapatan endapan batubara, pengambilan sampel, pengujian kualitas batubara, dan cadangan yang ada di suatu daerah tertentu, serta mengidentifikasi faktor-faktor geologi yang akan mengontrol dalam pengembangan tambang. Untuk proses tahapan dibagi menjadi 4. Yang pertama ada pra-eksplorasi. Pada tahapan ini, kita melakukan studi geologi regional untuk menentukan keterdapatan cekungan sedimen yang mengandung batu bara. Tahapannya meliputi yang pertama menentukan cekungan sedimen, yang kedua menentukan stratigrafi regional, yang ketiga, menentukan formasi pembawa batubara berdasarkan analisis stratigrafi regional. Yang keempat, menentukan sebaran lateral dari lithophysis dalam cekungan sedimen. Adapun tujuannya adalah untuk satu, mengidentifikasi daerah-daerah yang secara geologis mengandung endapan batubara dan berpotensi untuk diselidiki lebih lanjut. Dan yang kedua, untuk mengumpulkan informasi umum tentang kondisi geografi, tata guna lahan, dan kesampaian daerah. Untuk mengembangkan studi geologi regional tersebut dilakukan analisis. Yang pertama, analisis pada peta topografi dan tata guna lahan. Yang kedua, laporan dan peta-peta geologi. Yang ketiga, citra satelit. Yang keempat, peta geofisika regional. Yang kelima, sumur minyak lama dan data bor serta rekaman data geofisika. Selanjutnya, kondisi lokal, dan yang terakhir mengenai singkapan dan sampling data skala peta 1:50.000. Sasaran akhir pada tahapan pra-eksplorasi ini adalah memberikan penilaian atau perkiraan tentang hal-hal berikut. Yang pertama, kebenaran jumlah kehadiran SIM batubara. Yang kedua, kebenaran jumlah tonase minimum dan maksimum. Yang ketiga, kebenaran kualitas batubara dan variasinya. Yang keempat, kebenaran struktur geologi yang mengontrol besar kemiringan lapisan batubara serta kehadiran dan orientasi arah sesat. Yang terakhir, kebenaran kedalaman SIM batubara untuk menentukan sistem tambang terbuka atau tambang tertutup. Selanjutnya ada tahap kedua, yaitu penilaian regional daerah yang prospek. Sasaran tahapan ini adalah yang pertama, menentukan secara akurat stratigrafi dan posisi yang mengandung horizon batubara. Yang kedua, tahap prospek ini dimaksud untuk membatasi daerah sebaran endapan batubara yang akan menjadi sasaran eksplorasi selanjutnya. Yang ketiga, menentukan korelasi dan sebaran literal dari horizon batubara. Yang keempat, menentukan secara umum gambaran struktur geologinya. Yang kelima, menentukan geometri batubara, kualitas, dan mungkin potensi pemanfaatannya. Yang terakhir, menentukan benar metode eksploitasi. Pada tahapan ini, adapun kegiatan yang meliputinya, yang pertama, pemetaan geologi dengan skala minimal 1:50.000. Yang kedua, pengukuran penampang stratigrafi. Yang ketiga, pembuatan paritan atau trenching atau pembuatan sumuran atau test pit. Yang keempat, melakukan pemboran uji atas code drilling. Yang kelima, melakukan percontohan atau sampling. Dan yang terakhir, melakukan analisis kualitas. Selama tahapan ini, pengertian tentang geologi endapan secara luas harusnya dikembangkan sedemikian rupa, sehingga bagian-bagian SIM penambangan kemungkinan dapat ditentukan. Struktur geologi umum dan sebaran jenis batubara hendak diperiksa bersama-sama. Yang selanjutnya ada tahapan ketiga, eksplorasi pendahuluan. Maksud tahap eksplorasi pendahuluan adalah untuk mengetahui gambaran awal bentuk 3 dimensi endapan batubara atau ketebalan, bentuk, korelasi, sebaran, struktur, kuantitas, dan kualitas.
Eksplorasi pada tahap ini hendaknya melibatkan pengoboran dengan coring dan antar lubang bor di antara di sisi pin non-coring serta dilakukan logging geofisika pada semua lubang bor. Jarak antar lubang bor sekitar 2 km untuk underground dan jarak 0,5 km untuk open pit. Lubang-lubang bor tersebut hendaknya diatur untuk dicocokkan anomali yang diidentifikasikan melalui survei-survei pada tahap kedua, yaitu tahap prospeksi. Pengujian teknis pendahuluan hendaknya dilaksanakan pada beberapa core untuk memberikan petunjuk informasi mengenai potensi roof dan flue rock untuk perencanaan pertimbangan tambang bawah tanah, serta overburden dan interburden untuk pertimbangan rencana open cut mining. Pada tahap ini, bahwa informasi rinci diperlukan dari SIM batubara. Core batubara hendaknya digambarkan secara rinci. Kegiatannya adalah yang pertama pemetaan geologi dengan skala minimal 1:10.000. Yang kedua pemetaan topografi, yang ketiga pemboran dengan jarak yang sesuai dengan kondisi geologinya. Yang keempat penampangan atau logging geofisika. Yang kelima pembuatan sumuran atau paritan uji. Dan yang terakhir percontohan atau sampling dan representatif. Tahap keempat yaitu eksplorasi rinci. Maksud tahapan eksplorasi rinci adalah untuk mengetahui kuantitas dan kualitas serta model 3 dimensi endapan batubara secara lebih rinci. Kajian pendukung untuk penerapan konsep penambangan sudah bisa mulai studi geoteknik awal dan studi hidrologi dan hidrogeologi. Kuantifikasi jumlah sumber daya dan cadangan institusi mulai perkiraan sumber daya. Perkiraan cadangan in situ rencangan desain penambangan konsep. Keputusannya adalah bahwa eksplorasi yang telah dilaksanakan pada tahap ini maka jelas akan terus berlanjut. Selanjutnya masuk pada pembahasan, ada dua metode yang digunakan dalam eksplorasi batubara. Yang pertama yaitu ada metode langsung permukaan. Metode eksplorasi langsung mempunyai pengertian bahwa pengamatan dapat dilakukan dengan kontak visual dan fisik dengan kondisi permukaan atau bawah permukaan langsung pada endapan batubara yang dicari, serta dapat dilakukan deskripsi megaskopis atau mikroskopis, pengukuran dan sampling terhadap objek yang dianalisis. Parameter yang digunakan metode eksplorasi langsung adalah yang pertama langsung berhubungan dengan objek yang dieksplorasi. Yang kedua melakukan pengamatan secara langsung terhadap endapan secara fisik. Yang ketiga melakukan analisis megaskopis dan mikroskopis terhadap sasaran penyelidikan. Yang keempat pemetaan geologi dan topografi, sumur uji, parit uji, dan pemboran. Yang kelima dapat digunakan pada tahapan prospeksi sampai eksplorasi detail. Yang keenam, membutuhkan teknologi yang lebih sederhana sampai dengan manual. Yang terakhir, biaya persatuan luas mahal memerlukan waktu lebih lama. Beberapa metode yang diterapkan pada metode eksplorasi batubara langsung adalah yang pertama pemetaan geologi, yang kedua paritan dan sumur uji, yang ketiga sampling, dan yang terakhir pemboran, eksplorasi, dan sampling pemboran. Yang kedua metode tidak langsung. Metode tidak langsung ini yaitu secara umum dilakukan pada tahap paling awal sebelum peninjauan lapangan dan saat peninjauan lapangan. Metode ini dipergunakan untuk menginterpretasi keberadaan endapan batubara dengan menganalisis peta geologi regional, citra satelit, dan anomali data geofisika sehingga bisa diinterpretasikan pola struktur, kedudukan lapisan batubara, dan bentuk geometri endapan batubara. Parameter yang digunakan pada eksplorasi tidak langsung, yang pertama tidak berhubungan langsung dengan objek yang dieksplorasi. Yang kedua, memanfaatkan sifat-sifat fisik endapan batubara. Yang ketiga, melalui anomali-anomali yang diperoleh dari hasil pengamatan atau pengukuran.
Yang keempat, penginderaan jarak jauh atau survei geofisika. Yang kelima, membutuhkan peralatan atau teknologi yang relatif tinggi. Dan yang terakhir, biaya persatuan luas lebih murah. Saya kira itu presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.